Halo, Iya, halo. ada apa yuk? Bisa minta tolong cariin kerjaan Kerjaan yang bagaimana? yang hari Senin sampai hari Sabtu libur. Penyembah Mulyono bilang yang meragukan ijazah Mulyono adalah orang-orang bodoh. Ya tolong kasih tahu junjungan kalian supaya mencerdaskan. Yang melakukan pembodohan itu pada dasarnya ya Mulyono sendiri. Tunjukin ijazah aslinya beres, maka yang bodoh-bodoh itu akan terserahkan. Bukan malah berbelit-belit urusan remeh dipersulit kayak silit. Ada jalan lain selain dari tangkap Jokowi ini. Tahan dia, tangkap dia. Ya, hari ini Muhammad Taufik telah menyampaikan tuntutannya melalui mediasi yang pada pokoknya agar Pak Joko Widodo itu menunjukkan ijazah aslinya ya secara terbuka di muka publik. Nah, atas tuntutan tersebut kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak. Keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Punya malu, nggak punya otak. Otak kau tak kucing. Luar biasa kau Jokowi. Coba ya, bagaimana status hukum di Indonesia ini. Seenaknya berbuat seperti itu, malahan ya presiden pun tidak ikut dalam hal ini. Coba bayangkan ya, dia sudah melaporkan orang, sekarang melihatkan ijazah yang mau. Soalnya ini ukurannya ijazah yang di Solo sekarang ini nanti akan dipakai di Jakarta. Nah, sekarang dia tidak mau melihatkan ijazah aslinya. Pengacaranya pun tidak mau, dia tidak mau. Pertanyaannya sekarang apa yang dimau oleh Jokowi ini? Apa yang dimau sama dia? Mau penyelesaian atau mau apa? Atau mau cari populer? Jadi manusia ini manusia pembohong. Dari awal kerjanya berbohong terus. Bohong 11.000, bohong SMK, bohong bangun ini, bohong bangun itu. Kerjanya berbohong. Dengarkan kata Bapak ini. Saya tegaskan ya, jadi yang namanya mediasi itu yang hadir adalah prinsipal. Pertama itu prinsipal, yang kedua, kalau Pak Jokowi tidak hadir maka misteri ijazah tidak akan pernah terpecahkan. Negara sebesar ini penduduknya 300 juta tidak bisa memecahkan ijazah asli seorang presiden, itu sebuah keniscayaan dan itu sebuah kenaifan. Jadi kalau Pak Jokowi bersikeras tidak datang ya kami berpikir memang tidak ada ijazah itu. Ya. Dan jadi, masyarakat pun juga seperti itu. Iya. Yap, kita perhatikan kelakuan dari Pak Mul semakin kesini semakin bengis, seolah mempermainkan hukum, mempermainkan rakyat Indonesia. Mengenai persoalan polemik ijazah palsu ini, saya kira sangat berlarut-larut dibuat oleh Pak Mulyono. Sudah beberapa kali, sudah 2 kali mangkir panggilan persidangan mengenai persoalan ijazah dan enggan untuk menunjukkan ijazahnya. Entah apa maksud dan tujuan Pak Mulyono melakukan hal seperti ini, seolah-olah mengulur-ulur waktu. Kemungkinan besar ada rencana-rencana busuk lainnya yang akan dimainkan oleh Pak Mul ini. Terlebih lagi kita tahu sendiri bahwa Parcok di bawah kekuasaan Pak Mulyono. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita semua sebagai rakyat Indonesia yang mempertanyakan mengenai persoalan ijazah Pak Mulyono ini. Nah, sahabat-sahabat, saya kira wajar jika sampai saat ini para netizen tak pernah berhenti untuk mengkritisi Pak Mulyono maupun membuat Pak Mulyono terlihat konyol, dijadikan sebagai bahan tertawaan, karena kita lihat sendiri perilaku Pak Mulyono sendiri yang sangat-sangat miris, membuat kita semakin geram, membuat kita sebagai rakyat Indonesia semakin geram dengan tingkah lakunya yang seolah-olah mempermainkan hukum dan rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar selanjutnya dari netizen yang saya kira cukup menohok dan lagi mengenai persoalan ijazah ini tak pernah berhenti untuk dijadikan sebagai bahan diskusi di media sosial dan tidak ada ujungnya. Entah bagaimana ending dari
problem ijazah palsu ini. Kita tidak tahu, kita nantikan saja bagaimana ke depannya. Yang jelas kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai netizen, terus memantau bagaimana perkembangan dan bagaimana akhir dari drama-drama yang dilakukan oleh Pak Mulyono ini. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa komentar-komentar dari netizen. Ijazah Bapak Jokowi, kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Kita ini sekarang akan tegas, ya, tidak ada kewajiban hukum Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah, kan begitu. Tidak ada kewajiban hukum Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah, ya. Memang tidak ada kewajiban hukum, tetapi apabila rakyat menginginkan agar itu ditunjukkan, rakyat punya hak. Kenapa saya bilang punya hak? Karena selama ini Pak Jokowi ini kan menjabat 10 tahun ini kan, coba siapa yang gaji? Rakyat kan yang gaji. Yang kasih fasilitas siapa? Rakyat. Anggaplah rakyat ini yang punya perusahaan, Pak Jokowi yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Maka dengan otomatis perusahaan tersebut itu mempunyai hak untuk melihat keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Dan begitu. Kata siapa rakyat nggak punya hak? Rakyat punya hak, rakyat majikannya kok. Kan begitu. Yang kedua, mau menunjukkan kalau pengadilan meminta. Kalau pengadilan meminta. Kalau cara berpikirnya seperti itu, kalau alasannya seperti itu, kacau. Kacaunya kenapa? Coba gini. Ya. Gue punya perusahaan. Gue ngelamar ke perusahaan tersebut. Gue ngelamar ke perusahaan. Dan perusahaan itu mempunyai syarat, ya. Mempunyai syarat untuk menerima seseorang untuk bekerja di perusahaan tersebut dengan catatan harus menunjukkan identitas, menunjukkan ijazah terakhir, kan seperti itu, ya. Lalu saya menolak nih, ya kan? Saya menolak, ya kan? Saya ngelamar kerja di sini, Pak. Saya mau ngelamar kerja di sini, tapi saya nggak mau nunjukin ijazah saya, ya. Tapi kalau Bapak maksa mau lihat ijazah saya, harus ada keputusan dulu. Harus ada izin dulu dari pengadilan. Kalau pengadilan mau nunjukin ijazah tersebut, buat dilihat oleh perusahaan ini, saya baru mau nunjukin. Coba gimana? Masa perusahaan mau minta ijazahnya, harus datang dulu ke pengadilan, ya, supaya pengadilan meminta calon karyawan untuk menunjukkan ijazahnya. Logis ya? Memang Pak Jokowi sudah tidak menjabat sekarang karena udah habis masa jabatannya, ya kan? Tetapi kan Pak Jokowi ini kan sudah menjabat selama 10 tahun dan sekarang ada kejanggalan tentang ijazahnya Pak Jokowi atas informasi dari Rizwan Syarifah, Roy Suryo, dan Dr. Tipa. Ya, dan kita rakyat tidak tahu itu karena keterbatasan informasi, dan sekarang ada informasi tersebut, ya harus gamblang dong, ya, tunjukkan ijazahnya, perlihatkan kepada publik, perlihatkan kepada masyarakat, ini loh ijazah saya asli, ya, silakan kalau mau diuji kan begitu. Ya kita sebagai rakyat ya jangan sudon lah prasangka buruk dulu kaitannya dengan map yang kuning itu gitu ya. Ya walaupun dari pihak Bapak Jokowi yang mengatakan kalau di map itu ijazah SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi jangan terlalu percaya lah. Ya kan tahu sendiri kalau kita percaya dengan ya Bapak Jokowi kadang-kadang kecewa gitu ya, karena kadang-kadang sering bohong gitu ya. Jadi ya kita prasangka baik aja lah ya, barangkali yang di map kuning itu ya laporan lah, berkas laporan kait dengan ya kebencian atau ya fitnah gitu ya, atau kaitan dengan hasutan atau kegaduhan yang udah dilaporkan gitu ya, yang menjadi ya laporan terhadap pihak-pihak yang menuduh kaitannya dengan kepalsuan itu tuh ya. Jadi kita prasangka baik aja lah tentang map yang kuning itu tuh gitu ya. Jadi jangan terlalu mudah percaya
dengan pihak Bapak Jokowi atau Bapak Jokowi sendiri yang bilang katanya di map itu ijazah ya gitu ya. Karena ada dua kemungkinan yang di map itu ya antara ijazah atau ya berkas laporan lah gitu. Ya karena kalau melihat pengakuannya Bapak Jokowi kan ya ijazahnya mau diperlihatkan di pengadilan, bukan diperlihatkan di depan ya kepolisian gitu ya gitu. Kalau merujuknya ke situ berarti itu yang di map kuning itu ya cuma sebatas berkas laporan, kaitannya ada unsur fitnah, ada unsur ya pencemaran gitu ya terhadap orang-orang yang telah menuduh kaitannya dengan kepalsuan gitu ya. Oke.